Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Bidan Sobah. Kali ini tuh aku nggak membahas tentang peralatan atau izin praktek itu ya teman-teman. Kalau sekarang tuh aku mau cerita tentang ini penipuan ke bidan praktek. Modusnya itu paket COD, karena hari ini lagi rame-ramenya itu dibahas di grup IB Ranting ya teman-teman. Dan ternyata hampir semua bidan itu dikirimin paket kayak gitu, paket COD gitu. Jadi ceritanya gini, kenapa sampai akhirnya dibahas tuh di IB ya. Jadi ceritanya gini, kemarin aku dapet paket, memang paket itu pertama itu anakku kan yang nemuin kurirnya. Terus ternyata anakku masuk kamar lagi, bilang, "Bun, katanya suruh bayar 250.000, paketnya kecil, isinya cincin," ngomongnya kayak gitu. Terus aku keluar dong, karena aku nggak ngerasa check out barang kayak gitu. Terus akhirnya aku ketemu tuh sama kurirnya. Apa ya mas, aku bilang gitu, "Ini bu paketan," gitu. Ya memang di situ aku baca tujuannya tuh aku Bidan Sobah gitu loh. Terus dengan alamat dan nomor HP ku sampai bener-bener lengkap banget itu loh, kayak di print yang biasa-biasa kita beli COD gitu. Nah terus akhirnya aku bilang, "Mas, aku nggak ngerasa pesen kayak gini," aku bilang kayak gitu. Nah pas itu kurirnya tuh kayak terburu-buru gitu. "Oh ya udah bu, kalau misalkan emang ibu nggak ngerasa ngirim nggak apa-apa kok, nanti diretur," kayak gitu. Cuman gimana ya, aku malah ngerasa kasihan gitu sama kurirnya. Kurirnya tuh kasihan loh, aku ngerasanya, ya Allah. Tapi ternyata apa ya, udah dikasihanin ternyata nipu gitu. Nah pas itu kan aku gini, diretur nanti masnya gimana kayak gitu loh. Aku kan kasihannya, aku kira emang dia kurirnya kan, nanti masnya gimana, udah nganterin ternyata salah terus diretur. Coba mas telepon dulu, barangkali salah, siapa kayak yang pesen, apa tetangga aku, karena kan aku ngerasa aku ngiranya itu tetanggaku gitu loh, tetanggaku yang ngirim, atau mungkin aku jadi patokan gitu. Bidan Solo biasanya kan kayak gitu tuh. Terus kata kurirnya, "Enggak bu, kalau misalkan emang tetangga ibu, itu atasnya itu ada tulisannya, misal ibu siapa kayak gitu dengan alamat, baru tuh nama aku, nama Bidan Sobah gitu. Kalau sekarang tuh tertuju ke ibu langsung, jadi ini paketan ibu," kata dia gitu. "Tapi aku nggak ngerasa pesen loh mas," aku bilang kayak gitu. Terus, "Oh ya udah nggak apa-apa, nanti saya tinggal retur kok bu ke kantor," katanya kayak gitu. "Oh bisa ya mas," gitu. "Bisa, nggak apa-apa," kata dia. "Oh ya udah kalau gitu mas." Akhirnya udah dong pulang. Aku masih sempet kepikiran dengan paket itu. Akhirnya sampai aku tuh ngecek HP suami, sampai HP anakku, barangkali di HP mereka, aplikasi mereka tuh mereka nggak sengaja check out gitu loh, lagi mainan mungkin atau lagi apa, ternyata check out itu cincin gitu loh. Tulisannya sih cincin emas asli 250.000 gitu. Nah aku cek di HP suami nggak ada, HP anakku juga nggak ada, nggak ngerasa check out gitu. Akhirnya udahlah, mungkin tetanggaku salah kirim. Udah, aku pikirannya cuma itu aja. Ternyata pas pagi-pagi aku baca status temenku yang lain ranting, ternyata statusnya gini, kemarin dapet paketan, ternyata penipu kayak gitu. Nah terus paketnya difoto kan di statusnya. Nah di situ aku, lah kok kayak paketan aku gitu. Akhirnya aku bilang, "Bu, aku juga dapet loh," kayak gitu. Nah terus dia juga kirim, "Nih di grup banyak nih, di grup lain ranting ya, nih dapat nih, rata-rata dikirimin gitu, ada yang kena." Jadi kalau yang kena itu gini, jadi kebetulan kemarin itu pada saat dikirim itu hampir
rata-rata bidan itu pada ikut ujian profesi. Jadi kan tidak ada di tempat dan tidak bisa dihubungi kan. Nah, jadi kan yang ketemunya itu kan asisten bidannya. Nah, kalau asisten bidannya kan begitu disodorin COD 250.000 punya bidannya, ya udah langsung dibayarkan kan. Bisa pakai uang klinik kayak gitu kan yang jaga. Nah, ya udah, mungkin ya asistennya juga nggak tahu, nggak kepikiran masalah itu penipu atau enggak. Yang penting ini paketan punya Bu Bidan, ya udah dibayar aja kayak gitu. Setelah dibayar ternyata yang pemilik BPM-nya tidak merasa pesen barang, dan setelah dibuka ternyata cincin mainan. Ini nih fotonya, aku lampirin ya teman-teman. Jadi isinya tuh cincin mainan gitu. Akhirnya karena itu lain ranting dan aku khawatir barangkali ranting aku juga seperti itu sama, akhirnya aku share ke ranting, grup ranting. Pasti kan kita punya grup ranting ya, IB ranting. Akhirnya aku share bahwa Assalamualaikum ibu-ibu, ada nggak yang dapat kiriman COD isinya cincin? Aku bilang gitu karena aku dapat. Terus itu penipu, aku bilang kayak gitu. Ternyata jawabannya itu mencengangkan ya. Ternyata hampir semua BPM yang di ranting aku juga dikirimin. Sebagian emang ditolak karena ketemunya sama ownernya kan, sama yang punya BPM. Satu alasannya tidak merasa pesan, jadi ditolak kan, dikembalikan. Yang kedua alasannya, tulisannya kan itu kan cincin emas asli. Sekarang cincin emas asli masa 250.000 ya kan, logika aja. Emas aja sekarang berapa 1 gram, nah itu 250.000 berapa gram ya kan. Ini loh apa namanya, aneh gitu. Terus itu ditolak. Nah sebagian ada yang diterima yaitu satu lagi, itu yang terima asistennya, dan yang satunya anaknya. Mungkin anaknya nggak tahu ya kalau itu penipu, jadi ya dibayar aja. Taunya memang itu punya ibunya, ternyata ibunya nggak merasa pesan gitu. Jadi buat temen-temen nih yang punya asisten di rumah dan mungkin temen-temen kayak sering keluar gitu, mendingan dipesenin aja. Kalau misalkan ada paketan terus COD gitu, udah nggak usah dibayar. Kalau nggak, konfirmasi aja dulu itu paketannya kita atau bukan. Soalnya ternyata itu modus baru untuk bidan-bidan praktek gitu. Dan setelah diobrolin gitu, ternyata sama teman aku ya, ternyata barcode-nya itu satu palsu, terus yang kedua tidak ada nomor resi, tapi di atasnya itu emang mencantumkan biaya ekspres gitu loh. Iya, yang bener-bener tidak ketahuan banget, jadi mirip aslinya, nama pengirim, terus nama pengirimnya juga dicantumkan nomor HP-nya. Cuman waktu itu kan memang aku nggak nggak kepikiran kalau itu penipu gitu. Sayang banget ya, maksudnya aku tuh kasihan gitu sama kurirnya, ternyata yang dikasihani malah menipu gitu. Jadi kita sekarang itu hidup jangan dikit-dikit kasihan, soalnya taunya ternyata penipu. Terus dia itu nggak pakai motornya nggak tahu di mana, kan dia jalan kaki gitu ya. Terus aku nanya, Mas kok jalan kaki ya, aku bilang kayak gitu. Motornya mana? Oh itu Bu, di depan ada gitu. Lah aku juga aneh, baru kali ini gitu kurir tuh jalan gitu. Biasanya kan misalkan dari ekspres mana gitu kan, biasanya orange gitu ya itunya motornya, atau yang dari apa itu kan pasti helmnya atau motornya tuh ada stikernya kayak gitu. Ini nggak pakai helm, nggak pakai motor gitu, jadi jalan kaki aja pakai sendal jepit gitu ya, seolah-olah emang dia kurir gitu ya. Ternyata menipu. Hampir semua bidan praktek dikirimin barang COD seperti itu. Jadi hati-hati ya teman-teman. Makanya ini aku langsung bikin vlog biar teman-teman yang di rumah bisa mengantisipasi hal-hal yang tidak mengenakan seperti ini.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan tolong hati-hati, lebih hati-hati lagi ya.